إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaah Jumat rahimahumullah, yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas segala rahmat, taufik, karunia serta hidayahnya sehingga Allah kumpulkan kita di dalam tempat yang sangat agung ini, yaitu di masjid kita. Kemudian selawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang uswah hasanah, suri tauladan bagi kita yang telah berjuang bersusah payah menegakkan agama Islam ini sehingga sampai kepada seluruh penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak lupa khatib mengingatkan diri khatib sendiri dan juga umumnya para jamaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti menjalankan atas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menjauhkan kita dari suatu berita yang itu belum tentu kebenarannya. Kalau mungkin kita kenal saat ini di media sosial yang namanya yaitu berita hoax ataupun berita bohong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mencoba kita mengingat kembali mengenai berita hoax ataupun berita bohong yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Di antara kita mungkin ada yang sudah tahu dan kemudian ada yang belum tahu. Bagi yang mungkin belum tahu menjadi informasi, bagi yang sudah tahu menguatkan daripada pengetahuan yang sudah lalu. Di mana istri Rasulullah yaitu Aisyah radhiyallahu anha di dalam setelah perpulangan dari peperangan yaitu bersama Bani Mustalik, yaitu pemimpinnya adalah Al-Harits ibn Diror, yang dimana sesaatnya pasukan Islam ini hendak pulang dari kemenangan di saat berperang dengan Bani Mustalik ini. Mereka beberapa kilometer hendak sampai ke kota Madinah. Tepat di malam hari mereka beristirahat. Lalu kemudian dalam peristirahatan itu Aisyah
ia merasakan ingin buang hajat, lalu kemudian ia keluar dari tandu tersebut dan mencoba untuk mencari tempat untuk membuang hajat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setelah selesai membuang hajat, lalu ia kembali, Aisyah kembali ke tandu yang ia tempati. Lalu kemudian ia teringat bahwa saat itu ia membawa kalung yang itu tertinggal di tempat ia buang hajat. Setelah ia keluar dari tandu, kemudian pergi kembali ke tempat di mana ia membuang hajat, ia mencoba mencari kalung yang itu tercecer. Setelah kalung ini ditemukan oleh Aisyah, sekembalinya ia dari tempat pencariannya, kemudian ia kembali ke tempat peristirahatan daripada kaum muslimin. Ternyata rombongan daripada kaum muslimin ini sudah lebih dahulu berangkat untuk ke kota Madinah, tanpa disadari bahwa para rombongan menganggap bahwa Aisyah radhiyallahu anha sudah berada di dalam tandu tersebut. Lalu kemudian setelah Aisyah berada di tempat peristirahatan itu, kemudian karena tidak ada lagi rombongan umat Islam, ia beristirahat dengan berharap akan ada yang menyusul daripada ketertinggalan Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, singkat cerita, di pagi hari ada salah seorang sahabat, kalau di sini disebutkan yaitu Sofwan ibnu Mu'tal. Dia adalah sahabat yang memang bertugas ketika dalam berperang, tinggal lebih akhir ketika telah selesai berperang, karena ia bertugas untuk mengumpulkan barang-barang yang tercecer setelah usai perperangan. Begitulah tugas daripada Safwan ini. Jemaah rahimakumullah, di pagi hari itu tidak sengaja Safwan yang tadi bertugas mengumpulkan barang-barang yang tercecer, kemudian tidak sengaja melihat istri Rasulullah yaitu Aisyah. Lalu kemudian ia yang sedang menunggangi tunggangannya berhenti, lalu kemudian memberhentikan tunggangannya itu untuk ditunggangi oleh Aisyah radhiyallahu anha, tanpa berbicara, tanpa berkata sedikit pun. Kemudian Aisyah menaiki daripada tunggangan itu untuk berangkat menuju ke Madinah, sementara Safwan ada jauh di belakang Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apa yang terjadi, jemaah rahimahullah? Setelah mereka berdua menuju ke kota Madinah, kemudian para sahabat mulai melihat bahwa kedatangan mereka berdua ini menjadi satu peluang bagi para musuh-musuh Nabi Muhammad SAW, yang mereka adalah bahagian dari kaum itu sendiri. Ketika mereka datang, lalu kemudian muncul desas-desus, ataupun kalau kita katakan muncul mulai berita hoax, berita bohong, yang itu diberitakan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau ini sangat getol memberitakan kepada orang-orang lain, sehingga membuat suatu kondisi di masyarakat tersebut menjadi sangat tidak nyaman untuk dirasakan. Sementara Aisyah radhiyallahu anha saat itu hampir lebih dari sebulan ia merasakan sakit sepulang dari perperangan itu, dan sementara
Di dalam kondisi masyarakat Madinah saat itu sudah mulai banyak desas-desus itu, yang sehingga Rasulullah SAW sendiri dan juga para sahabat mereka merasakan kebingungan. Rasulullah SAW adalah juga manusia biasa, tentu mendengar hal ini ketika istri beliau diberitakan bahwa bersama orang lain, bersama sahabat yang mereka tertinggal berdua. Lalu hal ini karena Rasulullah SAW juga belum mendapati kebenarannya. Apa upaya daripada Rasulullah SAW? Juga karena belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau juga tidak lupa menanyakan bagaimana solusi daripada persoalan ini kepada para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu bahayanya, begitu sangat menyedihkan sekali bagi orang yang tertimpa yang namanya berita bohong ini. Tentu ia akan merasakan dilema betul ketika dihadapkan pada suatu persoalan tersebut. Maka singkat cerita bahwa ketika kondisi itu telah dialami oleh Rasulullah dan juga Aisyah radhiyallahu anha, maka turunlah wahyu yang itu termuat di dalam Quran surah An-Nur ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'adzim. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dari mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya, dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya itu, maka dia akan mendapatkan ajab yang besar pula. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau coba kita melihat di kondisi kita saat ini, di era yang kemajuannya telah kita rasakan sendiri, kemajuan teknologi informasi ini tentu sudah barang pasti suatu keniscayaan berita bohong ataupun fitnah yang itu sangat mudah kita dapatkan, sangat mudah terpapar oleh kita yang saat ini hidup di era modern ini, tidak lepas dari kita yang namanya smartphone ataupun telepon genggam kita. Kita sangat mudah sekali untuk saat ini mengakses berita-berita yang itu berasal dari manapun. Tinggal kita cari di internet, maka semua berita yang kita cari akan mudah untuk kita dapatkan. Kalau kita mungkin bedakan, kalau kita kembali kepada dahulu yang dimana kita masih jauh dari era teknologi ini, tentu untuk mendapatkan informasi itu kita merasakan yang namanya keterbatasan. Akan sulit, akan lama kita mendapatkan informasi suatu berita. Namun hari ini bukan lagi, kalau dulu ada kata bijak mengatakan orang yang berilmu pengetahuan itu adalah orang yang banyak mendapatkan informasi. Kalau dulu mungkin iya begitu, tapi kalau sekarang bisa jadi sudah berubah menjadi orang yang berpengetahuan adalah orang yang mampu banyak menyaring informasi. Karena hari ini bukan kita kekurangan informasi, tetapi banyak informasi yang kita dapatkan. Lalu apakah juga dengan banyaknya informasi yang kita dapatkan ini mampu kita saring mana kebenaran yang layak untuk kita
serap dan juga mana yang layak untuk kita sebarkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalau kita melihat data yang dikeluarkan Khatib ambil dari media Tempo yang bersumber dari Kominfo yang menyatakan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun mulai dari Agustus 2018 sampai dengan awal Januari 2022 terdapat 9.546 hoax yang itu tersebar luas di dalam media sosial. Lalu kemudian berdasarkan survei juga yang dilakukan oleh Kominfo yang itu terdapat di 10.000 responden di lebih dari 500 kota yang ada di Indonesia. Pada tahun 2021, masyarakat, kalau kita melihat di sini, di dalam menggali informasi, masyarakat lebih banyak menggunakan yang namanya lewat media sosial. Itu sampai dengan 73% masyarakat kita di Indonesia ini menggunakan media sosial sebagai penggali daripada informasi tersebut. Selain daripada media sosial, juga ada televisi, itu berkisar di antara 59,7%, dan juga berita daring ataupun online itu ada berkisar sekitar 26,7%. Dan juga kalau kita melihat pengguna media sosial hari ini yang dirilis juga oleh Data Indonesia ID bersumber dari WA sosial pada tahun Januari 2022, ada sebanyak 191 juta pengguna yang itu digunakan oleh masyarakat Indonesia. Lebih setengah daripada penduduk Indonesia menggunakan yang namanya media sosial ini. Maka sudah barang pasti apabila kita tidak pandai-pandai bertabayun, memeriksa, meneliti daripada berita yang kita dapatkan, inilah yang akan jadi sumbu ataupun sumber konflik yang itu mereka yang tidak bersama, baik itu di dalam paham berpolitik, keagamaan, ras, dan lain sebagainya, tentu ini akan menjadi sangat mudah untuk dijadikan sebagai bahan untuk memperpecah belah umat itu sendiri. Kalau kita lihat juga hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi yang sedemikian rupa, kalau kita lihat MUI sendiri telah juga memfatwakan yang namanya fatwa haram menggunakan menyebarkan daripada berita hoax ini. Hal itu tertuang di dalam fatwa MUI nomor 24 tahun 2017. Hal ini juga upaya yang dilakukan oleh MUI untuk daripada mengurangi terjerumusnya masyarakat Indonesia daripada arus berita yang itu adalah hoax, berita bohong itu sendiri. Kalau kita melihat juga, kalau di organisasi Muhammadiyah itu sendiri telah juga membahas yang namanya fikih informasi yang itu tertuang di dalam akhlak media bermedia sosial bagi warga Muhammadiyah. Salah satunya adalah tidak menyebarkan berita-berita yang tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Bisa jadi berita itu benar, namun terkadang tempat dan waktunya juga tidak tepat. Maka hal itu juga tertuang di dalam bagaimana kita bermedia sosial. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita lebih selektif dalam menerima berita konten di media sosial ini, sehingga kita tidak langsung mempercayai serta membagikan berita-berita yang itu belum tentu kebenarannya. Langkah sederhana yang kita lakukan adalah dengan bertabayun, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin.
agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesali atas perbuatanmu itu sendiri. Lalu kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari juga menerangkan bahwa yang artinya, aku semalam bermimpi ada dua orang yang mendatangiku seraya berkata, seseorang yang kau lihat dirobek-robek mulutnya itu adalah seorang pendusta yang selalu berbicara dengan pendustaannya, lalu kemudian disebarkan hingga sampai seluruh penjuru dunia, hingga ia akan dihukum seperti hingga datang hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan di dalam khutbah yang singkat ini hendaknya kita di dalam mendapatkan sebuah informasi, hal sederhana yang telah diajarkan kepada kita adalah melakukan tabayun, meng-cross-check, meneliti daripada berita tersebut sehingga nanti tidak menimbulkan suatu perpecahan baik itu antar umat Islam sendiri dan juga bahkan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa